Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Enam warga Kabupaten Puncak meninggal dunia karena kelaparan. Bawa 9 kg ganja seorang warga Papua New Guinea diringkus polisi. Diduga korupsi dana makan minum anggota Dewan, Sekretaris Dewan DPRD Papua Barat ditahan jaksa. Warga distrik Sinak, Kabupaten Puncak tidak bisa menahan kesedihan ketika bantuan bahan makanan dan pakaian tiba. Suasana penuh haru karena warga daerah ini sejak beberapa minggu menderita kelaparan karena hasil panen mereka hancur akibat cuaca ekstrim yang melanda daerah mereka. Bencana kelaparan juga menyebabkan 6 warga 2 distrik meninggal dunia. Yang Dume bahkan distrik Lambewi yang meninggalnya 5 orang. Itu saya sudah dapatannya. Yang meninggalnya itu bapak-bapak ada 3 orang, kedua orang meninggal ini karena kena bencana turun, dia lagi bikin pagar, dia langsung serang, akhirnya dia masuk dalam rumah itu langsung naik, dia punya panas dalam langsung naik sampai di mulut, langsung dia meninggal. Dan anak-anak kecil yang 3 meninggal itu karena mencret, minum susu dari ibu dan makan juga dari makanan yang sudah kena dari bencana alam, tidak tahan langsung mencret meninggal. Jadi semuanya 5 orang meninggal, saya sudah data. Jadi data lengkap ini saya akan kirim ke atasan saya di Dinas Kesehatan. Ada 2 orang bapak-bapak yang sakit itu, dia ada 2 penyebab. Dia ada mencret darah juga, terus dia kena juga panas dalam, langsung keluar cariawan juga. Itu di Agandugume, kalau di Lambewi? Agandugume. Lambewi ada? Lambewi ada 1 bapak yang meninggal dan 2 anak. Jadi ibu hamil ini juga dia jalan, sampai tengah jalan dia melahirkan anak di tengah jalan dan langsung anak itu dia masih napas 1 jam kemudian, tapi dia langsung meninggal juga di tengah jalan. Bupati Puncak Willem Wandik yang memantau langsung penyaluran bantuan meminta pihak terkait memastikan agar bantuan sampai ke tangan warga di 2 distrik. Selain bantuan pangan, Bupati Puncak juga menyerahkan 2 sepeda motor untuk digunakan warga sebagai alat angkut karena jalan menuju lokasi hanya bisa dilewati sepeda motor, lalu disambung dengan berjalan kaki menuju distrik Agandugume dan distrik Lambewi. Karena itu hari ini secara resmi kami dari pemerintah Puncak berikan 2 motor ini untuk menjadi transportasi yang akan berapa kilo ke sini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat dan bagi kesehatan. Dan kita akan mencoba terus bagaimana supaya besok ini atau lusa, kalau ketiga pesawat itu bisa masuk di Agandugume, maka aset yang kita siapkan ini bisa dijangkau di daerah itu dan di daerah sekitar. Tanpa itu akan tetap berjalan. Terima kasih banyak kalian jaga keamanan, jaga komunikasi. Ini persoalan kemanusiaan. Telur. Kalau telur ini kalau lapar nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa. Ini kasihan mereka di atas ini. Nah, maka ini keprihatinan kita dari pemerintah, kita hadir. Dan kita tidak bisa lari dari keadaan. Hanya jadi masalah adalah kita punya bandara sudah bagus, tapi ada isu bahwa ya masih karena ada penyebab pesawat, ya ada pilot itu ditahan di Dugama, itu yang mereka tidak takut sekali. Bupati Puncak bersama aparat keamanan akan mengunjungi distrik Agandugume yang juga terdampak kelaparan akibat cuaca ekstrim. 7.000 warga di 2 distrik kelaparan akibat hasil panen mereka hancur karena cuaca ekstrim. Kondisi diperparah karena lokasi sangat terpencil dan sulit dijangkau melalui udara ataupun darat. Dari Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Igobat Momolen melaporkan. Tim Direktorat Narkoba Polda Papua meringkus seorang pengedar ganja asal Papua New Guinea yang diduga bagian dari jaringan pengedar internasional.
Polisi sudah lama mengincar pelaku dan akhirnya ditangkap saat sedang makan bersama dua rekannya di Jalan Kelapa II Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Saat penangkapan, dua rekannya berhasil melarikan diri dan saat ini sedang diburu aparat kepolisian. Setelah dilakukan penangkapan terhadap salah satu warga negara asing dari Papua Nugini berinisial N di wilayah Kelapa II Entrop, barang bukti yang diamankan yaitu 132 bungkusan plastik bening kecil, 5 bungkusan plastik beras ukuran 10 kilo, kemudian 1 bal plastik tas kresek dengan diikat pakai lakban bening, dan 3 plastik bening ukuran 10 kilo. Dari penangkapan WNA berinisial N tersebut, sebetulnya mereka bertiga menggunakan kendaraan Avanza, namun yang 2 sempat melarikan diri dan saat ini sedang dalam pengembangan untuk dilakukan penyidikan lanjut. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 karung ganja dan ganja yang sudah dibungkus plastik berjumlah 132 bungkus. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Polisi Pamong Praja Merauke selama beberapa hari merazia sejumlah tempat hiburan malam yang dicurigai mempekerjakan karyawan di bawah umur. Dalam razia tersebut, petugas mendapati pekerja di bawah umur di salah satu diskotik. Petugas meminta yang bersangkutan tidak bekerja untuk sementara waktu hingga penyelidikan selesai. Belakangan disinyalir banyak tempat hiburan malam mempekerjakan anak di bawah umur. Namun razia kerap bocor sehingga pengelola bisa berkelit dengan merumahkan pekerja di bawah umur untuk sementara. Dari razia yang kita lakukan di THY yang ada di Kabupaten Merauke, ada 1 yang kita amankan, tapi kita masih lakukan pendalaman. Kita harus tentukan data yang bersangkutan apakah benar dia di bawah umur atau memang sudah sesuai dengan aturan yang ada. Tapi kita masih lakukan pendalaman. Ada 1 yang kita sudah amankan. Itu di diskotik apa, di mana Pak? Kita masih lakukan pendalaman karena apa? Dia sebelumnya bekerja di diskotik yang satu, tetapi kita dapatnya di diskotik yang lain. Selain merazia pekerja di bawah umur, petugas Satpol PP juga menyegel 3 kafe dan 1 tempat karaoke di kawasan Seringgu Jaya karena beroperasi hingga pukul 3 dini hari, melebihi waktu yang sudah ditentukan. Sesuai aturan, waktu operasi tempat hiburan malam berlaku dari pukul 9 malam hingga 1 dini hari. Namun dalam praktiknya, banyak tempat hiburan malam melanggar aturan itu. Penyegelan ini diharapkan jadi terapi kejut bagi pengelola tempat hiburan malam agar tidak mengulangi perbuatannya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan Sekretaris DPRD Papua Barat sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan APBD tahun 2021. Aspitsus Kejati Papua Barat, Abun Hasbullah Sambas mengatakan tersangka Muguri diduga telah mengkorupsi dana pekerjaan pemeliharaan halaman kantor Sekretariat DPR Papua Barat, anggaran belanja makan dan minum tamu pimpinan, serta alat kebersihan. Tersangka diduga memecah 7 paket proyek untuk menghindari lelang, lalu meminjam bendera atau perusahaan dari pihak lain untuk menggarap proyek tersebut. Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan dan melakukan penahanan terhadap tersangka FKM dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pemeliharaan halaman kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat, belanja makanan dan minuman tamu pimpinan, pembersihan lahan, kantor Arpai Manokwari, belanja bahan pembersih kantor pada kantor Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2021. Akibat korupsi tersebut, negara mengalami kerugian hingga 500 juta rupiah. Tersangka kini masih ditahan di Lapas Manokwari selama 20 hari mendatang. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan.